Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like. Jangan lupa Tuan dan Nana, terima kasih. Oke, guys. Bab 1771 sampai bab 1775. Kata-kata Gu Yanzong membuat Ye Chen langsung waspada. Identitas dan situasi Istana Wanlong memang istimewa. Di dunia mainstream, organisasi tentara bayaran seperti ini akan selalu dicap dengan warna abu-abu. Jika masyarakat diminta memilih label antara baik dan buruk, maka setiap organisasi tentara bayaran akan diberi label. Tidak diragukan lagi bahwa organisasi militer mempunyai kesan buruk di benak masyarakat. Saat ini, dunia luar belum mengetahui tentang integrasinya ke Istana Wanlong. Namun hal ini tidak selalu bisa menjadi rahasia, dan suatu saat pasti akan diketahui orang lain. Pada saat itu, rasa jijik masyarakat terhadap organisasi tentara bayaran juga akan dipaksakan padanya. Jadi, Ye Chen buru-buru bertanya kepada Gu Yanzong, "Paman Gu, apakah Anda punya saran bagus tentang Istana Wanlong?" Gu Yanzong tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Saya punya ide, yang mungkin tidak bagus atau matang, dan itu sangat diperlukan, untuk diterapkan. Jika ya, Anda harus melakukan pengorbanan tertentu. Layak atau tidaknya tergantung pada pilihan Anda. Jika Anda tidak keberatan, maka saya akan memberitahu Anda tentang hal itu." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan rendah hati, "Hidupmu, pengalaman dan kemampuan pribadimu jauh lebih baik daripada milikku, dan aku yakin metodemu pasti jauh lebih baik daripada apa yang bisa aku pikirkan." Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menyanjungku, aku akan bicara dengan kamu tentang pikiranku." Dengan mengatakan itu, Gu Yanzong duduk tegak dan berkata dengan serius, "Menurut pendapat saya, nilai terbesar Istana Wanlong terletak pada efektivitas tempurnya. Jika efektivitas tempur digunakan di bidang tentara bayaran, manfaatnya tentu saja akan lebih tinggi, tetapi juga menghadapi masalah yang baru saja saya hadapi. Masalah yang disebutkan adalah respon sosial dan reputasi publik yang buruk. Jika demikian, sebaiknya Anda mengubah strategi bisnis Istana Wanlong di masa depan sehingga mereka masih dapat menghasilkan uang berdasarkan efektivitas tempurnya sendiri. Namun di satu sisi, saya katakan kepada Anda bahwa di masa depan, biarlah mereka hanya mengikuti kerjasama antar negara berdaulat dan dari sudut pandang keadilan dan prinsip hukum yang memadai. Di sisi lain, saya pikir kita bisa mengeksplorasi bidang keamanan internasional. Keamanan internasional telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan reputasinya di benak masyarakat sangat positif." Keamanan internasional? Ye Chen buru-buru bertanya, "Paman Gu, apa itu bidang utama keamanan internasional yang Anda bicarakan?" Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Anda sekarang akan mengembangkan transportasi laut dengan penuh semangat. Transportasi laut adalah salah satu bidang utama keamanan internasional. Pembajakan kini merajalela di wilayah seperti Somalia. Meski banyak negara memiliki armada pengawal, namun permintaan logistik internasional terlalu besar dan tidak mungkin setiap kapal dilindungi. Oleh karena itu, keamanan internasional sangat populer di bidang ini. Umumnya kapal dagang yang melewati daerah pembajakan akan mempekerjakan beberapa personel keamanan internasional. Personil keamanan internasional ini bertanggung jawab untuk melindungi kapal melalui daerah pembajakan dengan aman. Mereka juga dapat melakukan perlawanan ketika bajak laut menaiki kapal. Untuk pemilik kapal dan perusahaan pelayaran, hal ini lambat laun menjadi masalah. Ini telah berkembang menjadi industri yang sangat dibutuhkan. Istana Wanlong memiliki pasukan dan kuda yang kuat. Jika Anda mengerahkan ribuan orang untuk secara khusus terlibat dalam bidang ini, pasti tidak akan ada masalah dalam hal kekuatan Anda sendiri. Dan sekarang setelah Anda memiliki isi ping, Anda masih dapat dipenuhi sebagian besar di masa depan, kebutuhan terkait Anda sendiri.
Setelah mengatakan ini, Gu Yanzong menambahkan, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Negara-negara dengan negara maju pembangunan ekonomi global kini secara aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara dunia ketiga, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Untuk sudah banyak perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah tertinggal di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dan akan semakin banyak lagi di masa depan. Jalan, kereta api, komunikasi, jaringan transmisi, dan bahkan konstruksi pemeliharaan air pada dasarnya bergantung pada perusahaan luar negeri, dan perusahaan dalam negeri mereka. Dengan perkembangan ekonomi yang buruk dan keamanan publik yang buruk, sulit untuk menjamin keselamatan karyawan perusahaan-perusahaan luar negeri tersebut. Saat ini, personel keamanan internasional juga diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif, tidak hanya untuk menjamin keselamatan pegawai di luar negeri, tetapi juga untuk menjamin keselamatan pegawai lokal. Dengan berjalannya proyek, masyarakat di kedua belah pihak telah kesan yang sangat baik tentang keamanan internasional semacam ini. Dalam kata-kata kami, ini berarti bahwa masa memiliki dasar yang kuat, ada begitu banyak negara dunia ketiga dan begitu banyak proyek infrastruktur di dunia, dan ada permintaan yang sangat besar terhadap keamanan internasional. Keamanan internasional ini pasti sangat besar. Jika proyek ini terlaksana, setidaknya dapat menyelesaikan transformasi ribuan atau bahkan hampir 10.000 tentara Istana Wanlong. Dengan cara ini, Istana Wanlong akan dapat menyelesaikan transformasi lengkap dalam waktu kurang dari beberapa tahun. Jika ini dalam beberapa tahun terakhir, kuil Wanlong telah mampu mengumpulkan sejumlah besar kasus yang berhasil, seperti berhasil memukul mundur bajak laut, berhasil memukul mundur preman dan bahkan angkatan bersenjata ilegal, dan berulang kali membela dan menyelamatkan nyawa dan keamanan properti masyarakat dan perusahaan terkait asing. Bagaimana dengan reputasi kuil Wanlong? Ini pasti akan menjadi perusahaan keamanan internasional dengan basis massa dan reputasi publik yang kuat. Pada titik ini, Gu Yanzong berhenti sejenak, tersenyum misterius, dan melanjutkan, jika Anda masih membutuhkan Istana Wanlong untuk melakukan beberapa hal teduh untuk Anda harus mengeluarkan orang-orang ini dari Istana Wanlong terlebih dahulu. Ini tidak akan berdampak negatif pada Anda atau Istana Wanlong. Jika seseorang menangkap Anda dan meminta petunjuk, Anda akan dibunuh dan Anda tidak akan mengakuinya. Tanpa bukti nyata, siapa yang dapat melakukan apapun terhadap Anda? Ye Chen mendengar di sini. Sudah ada kegembiraan. Pada saat yang sama, ia juga menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan pengusaha veteran seperti Gu Yanzong. Pandangan Gu Yanzong secara keseluruhan, kendali atas detail, dan kesadaran akan bahaya di masa damai semuanya dikumpulkan dan dikembangkan sedikit demi sedikit melalui pengalaman praktis selama bertahun-tahun, dan itu juga merupakan kekurangan dari anak muda seperti dia. Rangkaian solusi yang disebutkannya bisa dikatakan mampu menyelesaikan permasalahan atribut Istana Wanlong sendiri secara mendasar dan tuntas. Selama dikelola dengan baik, Istana Wanlong akan berhasil bertransisi dari organisasi tentara bayaran dengan atribut abu-abu menjadi perusahaan keamanan internasional dengan atribut putih yang bahkan dipuji oleh dunia luar. Ini adalah pembersihan menyeluruh. Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata dengan penuh rasa terima kasih. Paman Gu, saran Anda bagus. Setelah Wan Pojun tiba di Jinling, saya akan memberitahu dia rencana Anda dan membiarkan dia maju dengan cepat sesuai dengan langkah-langkah yang Anda sebutkan. Cobalah untuk menyelesaikan transformasi dalam waktu singkat. Gu Yanzong tersenyum dan berkata, saya hanya berbicara secara pribadi, selama itu berguna bagi Anda. Ye Chen menghela nafas, ini sangat berguna, terima kasih, Paman Gu. Gu Yanzong tersenyum berkata, mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Jika kamu membutuhkan tulang lamaku di masa depan, tanyakan saja. Ye Chen mengangguk dan menghela nafas. Awalnya aku khawatir tentang puluhan ribu tentara di Istana Wanlong. Masih ada lebih dari 10.000 tentara Wanlong Dian yang ditangkap di Timur Tengah.
Ketika saatnya tiba, kita harus membiarkan pihak lain melepaskan orang-orang ini terlebih dahulu. Tetapi setelah mereka dibebaskan, bagaimana menyelesaikan begitu banyak orang juga merupakan masalah yang sangat sulit. Tapi saranmu barusan bagus sekali. Pertama-tama aku bisa membagi tentara Istana Wanlong menjadi 3 bagian. Satu bagian akan tetap menjadi tentara bayaran, tapi harus masuk akal dan legal. Dan bagian lainnya akan melakukan keamanan internasional untuk transportasi laut. Biarkan mereka bekerja sama dulu. Setelah e-shipping menjadi terkenal, banyak rekan secara alami akan datang mengunjungi kami. Sisanya akan didedikasikan untuk keamanan khusus proyek dunia ketiga. Gu Yanzong berkata sambil tersenyum. Saya punya banyak teman yang bekerja di banyak proyek dunia ketiga. Negara ini telah melaksanakan proyek infrastruktur. Dan saya pikir mereka pasti sangat membutuhkan personel keamanan. Besok saya akan menelepon mereka satu persatu untuk melihat apakah permintaan mereka besar. Setelah itu, Gu Yanzong menambahkan, ngomong-ngomong, jika kami melakukan ini untuk pekerjaan keamanan, Anda harus membiarkan Wan Po-jun menemukan cara untuk menyelesaikan masalah lisensi senjata legal setempat. Sebagai orang asing, Anda tidak boleh memegang senjata tanpa lisensi. Sebagian besar negara dan daerah-daerah sangat sensitif terhadap senjata. Jika tidak ditangani dengan benar, ketika saatnya tiba, segala sesuatu yang putih akan berubah menjadi hitam. Mendengar pengingat Gu Yanzong, Ye Chen segera mengangguk dan berkata, Paman Gu, jangan khawatir, karena kamu telah memutuskan untuk berubah. Semuanya harus masuk akal dan sah. Saya akan menjelaskan ini kepada Wan Po-jun. Dengan itu, Ye Chen dia menambahkan, dan berdasarkan pemahaman saya saat ini tentang tokoh Wanlong, sebagian besar tentara mereka adalah praktisi seni bela diri. Bahkan tanpa senjata termal, efektivitas tempur mereka pasti tidak akan kalah. Pasti tidak akan ada masalah dalam menghadapi personel bersenjata biasa. Gu Yanzong berkata sedikit. Dia tersenyum dan berkata, itu bagus sekali. Selama bisa dipastikan masuk akal dan sah, masalah ini pasti bisa berlanjut untuk waktu yang lama. Jika bisa diselesaikan sepenuhnya, ini juga akan menjadi hal yang luar biasa untuk Istana Wanlong. Ye Chen mengangguk, mengambil gelas anggur, dan berkata dengan hormat, Ayo, Paman Gu, izinkan saya bersulang. Terima kasih telah merancang jalan terang untuk Istana Wanlong. Di mana itu? Gu Yanzong mengambil gelas anggur dan berkata dengan serius, Paman hanya berharap ketika kamu memimpin keluarga Ye dan berdiri di puncak dunia di masa depan, kamu tidak akan memiliki sejarah kelam yang tak terhitung jumlahnya seperti mereka yang memilikinya. Menjadi kaya dan berkuasa, orang-orang kaya raya saat ini dapat menjamin sejarah yang bersih. Terlalu sedikit. Saat dia berbicara, dia menghela nafas. Jika tidak ada yang lain, anggap saja di negara kita, beberapa orang telah menjadi orang terkaya di dunia dengan menjual barang palsu. Beberapa orang memperoleh kekayaan setiap hari melalui pembajakan dan plagiarisme. Ada orang yang menjadi raksasa industri dengan mengandalkan perangkat lunak palsu, dan ada orang yang menjadi miliarder dengan menggelapkan aset publik. Ada banyak sekali orang yang mengandalkan istri atau ayah mertuanya untuk terlibat dalam spekulasi atau bahkan tidak menggunakan apapun. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri. Berkata, Paman Gu, jika Anda mengatakannya seperti ini, sejarah saya mungkin tidak terlalu mulia. Putra kedua dari keluarga Xiaolin masih dipenjara di Jinling. Itu berbeda. Gu Yanzong berseru, urusan keluarga Xiaolin. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa jika mereka tidak menginginkan ramuan Anda, mereka tidak akan menimbulkan masalah besar, bencana, karena mereka bersalah sejak awal. Semua yang Anda lakukan dibenarkan, jadi Anda tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Ye Chen tersenyum canggung dan menambahkan, kali ini saya pergi ke Eropa Utara dan mendapatkan yang lain 4,5 miliar euro dari cabang keluarga Rothschild. Ketiga anggota keluarga Gu tercengang ketika mereka mendengar bahwa 4,5 miliar euro adalah jumlah uang yang sangat besar bahkan di mata keluarga Gu.
Sungguh sulit dipercaya bahwa Marvin bisa mendapatkan begitu banyak uang dari keluarga Rothschild. Gu Yanzong bertanya dengan gugup, "Chener, mengapa kamu berhubungan dengan keluarga Rothschild begitu awal? Ini bukan hal yang baik bagimu. Meskipun keluarga Ye sangat kuat sekarang, tidak sebaik keluarga Rothschild. Untuk keluarga De, jaraknya masih ribuan mil." Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Itu hanya keluarga cabang agunan. Dan apa yang saya lakukan relatif mudah dan tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Adapun itu uang semuanya dicuci ke tangan keluarga Ito melalui saluran luar negeri Istana Wanlong, dan saya tidak terlibat." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menjelaskan seluruh konflik antara dirinya dan keluarga William di Istana Nordik kepada ketiga orang tersebut. Namun, Ye Chen tidak menjelaskan dengan jelas tentang penggunaan energi spiritualnya untuk mengendalikan dealer. Dia hanya mengatakan bahwa dia mahir dalam beberapa teknik hipnosis. Setelah mendengar ini, Gu Qiuyi sangat bersemangat sehingga dia berkata dengan penuh semangat, "Saudara Ye Chen melakukan hal ini dengan sangat baik. William Rothschild ingin menipu uang saudaraku Ye Chen. Dia hanya meminta kematian, dia pantas mendapatkannya. He dikirim ke Suriah untuk merasakan hidup." Gu Yanzong juga menghela nafas lega dan mengangguk. Karena insiden itu terjadi di dalam istana dan semua orang terkendali, pada dasarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lin Wanqiu buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, Chener, tidak akan ada risiko apapun terhadap Aman Ramovic itu, kan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak ada di sini pada permainan judi atau acara berikutnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi." Lin Wanqiu merasa lega, dia mengangguk, "Itu bagus." Baik Ye Chen dan Gu Yanzong sangat senang dengan makanan ini. Keduanya minum di meja makan hingga tengah malam, dan akhirnya mengakhiri pesta minum atas permintaan Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi. Gu Qiuyi mengirim Ye Chen ke ruang tamu, mengetahui bahwa Ye Chen akan kembali ke Jinling pagi-pagi sekali, dan bersikeras untuk mengantarnya secara pribadi besok pagi. Ye Chen langsung setuju. Malam ini, Ye Chen tidak banyak tidur. Yang dia pikirkan hanyalah masa depan dirinya dan keluarga Ye. Selain industri keluarga Ye saat ini, dia juga menantikan Yisu Siping dan Jiuxuan Pharmaceuticals miliknya. Jika kedua industri ini bisa menjadi lebih besar dan kuat, salah satu dari keduanya akan mempunyai peluang untuk menciptakan triliunan kekayaan. Tak perlu dikatakan lagi, transportasi jarak jauh, sebagian besar logistik di seluruh dunia bergantung pada pengiriman, dan ruang untuk pengembangan hanya akan meningkat di masa depan. Sedangkan untuk Jiuxuan Pharmaceutical, Ye Chen memiliki banyak sekali resep yang sangat bagus. Ambil saja satu dari Jiuxuan Tianjing, dan itu bisa menjadi obat terlaris di dunia. Yang lebih berharga adalah perusahaan farmasi lain, seperti Pfizer, Novartis Amerika Serikat, Merck & Co dari Perancis, Dell. Biaya penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan obat adalah miliaran dolar, dan memakan waktu beberapa tahun, serta tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Jadi sebagian besar pendapatan penjualan mereka harus digunakan untuk menutupi biaya penelitian dan pengembangan. Tetapi Ye Chen tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk penelitian dan pengembangan. Yang tersisa adalah Istana Wanlong yang baru saja dia ambil di bawah komandonya. Prioritas utamanya adalah berhasil membersihkan kelompok orang ini secepat mungkin. Kata-kata Gu Yanzong sangat menginspirasinya. Apakah organisasi bersenjata seperti Wanlongdian terus menjadi tentara bayaran atau mencurahkan sebagian energinya untuk keamanan internasional di masa depan? Organisasi tersebut harus memiliki basis inti yang relatif longgar dan bebas. Pangkalan ini tidak hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan pelatihan anggota Wanlongdian, tetapi juga digunakan untuk menyimpan peralatan dan perbekalan penting Wanlongdian. Namun, sebagian besar negara dan wilayah tidak dapat mengizinkan puluhan ribu personel bersenjata ditempatkan di negaranya sendiri, sehingga cara memilih lokasi telah menjadi persoalan yang sangat pelik. Pada awalnya Istana Wanlong mencari basis yang stabil,
sehingga bersedia mengabdi pada Suriah tanpa mempedulikan kompensasinya, kemudian mengalami kerugian besar di tangan Hamid dan Ye Chen. Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Suriah memang merupakan pilihan yang baik, bahkan bisa dikatakan sebagai pilihan terbaik saat ini. Bukan hanya karena situasi setempat yang bergejolak, tetapi juga karena adanya Hamid di daerah setempat. Istana Wanlong dan Hamid juga bisa saling melengkapi sampai batas tertentu. Sedangkan untuk sisi resminya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mempromosikannya. Lagi pula, jika Istana Wanlong bekerja sama dengan para pejabat, akan membawa banyak manfaat bagi para pejabat. Istana Wanlong di satu sisi memiliki efektivitas tempur yang kuat dan dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas. Di sisi lain juga dapat membantu pemerintah melatih tentara. Anda bahkan dapat membayar sejumlah besar biaya sewa tanah kepada pejabat tersebut. Bagaimanapun, Istana Wanlong tidak kekurangan uang. Apalagi letak geografis Suriah juga bagus. Letaknya di pantai timur Laut Mediterania, hanya beberapa ratus kilometer dari terusan Suez, titik persimpangan pelayaran. Di seberang terusan Suez dan kemudian melalui Laut Merah terdapat Teluk Aden, tempat bajak laut merajalela. Terusan Suez adalah satu-satunya jalur pelayaran dari Asia ke Eropa Barat, jadi jika pekerjaan keamanan pelayaran ingin dilakukan di masa depan, medan perang utama akan berada di Teluk Aden. Jika Wanlongdian berencana membangun markas di Suriah, maka jarak garis lurus dari Teluk Aden bisa diperpendek menjadi lebih dari 2.000 km. Meski terdengar agak jauh, namun jarak tersebut sudah dekat mengingat jalur pelayaran yang mudah dijangkau, puluhan ribu kilometer. Jika kita dapat mengandalkan pangkalan markas ini dan membangun posisi depan di sekitar Teluk Aden, akan lebih mudah untuk memberikan layanan pengawalan kepada kapal dagang yang melewati posisi depan tersebut. Oleh karena itu, Ye Chen merasa yang terpenting saat ini adalah bagaimana meningkatkan kerjasama antara Istana Wanlong dan Suriah. Keesokan paginya, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Gu Yanzong dan Lin Wanqiu, dan Gu Qiuyi mengantarnya ke bandara. Jalanan di Yanjing sangat mulus di pagi hari. Namun Gu Qiuyi sengaja mengemudikan mobilnya perlahan, tidak peduli satu demi satu mobil lewat. Alasan utama mengapa dia mengemudi sangat lambat adalah karena Gu Qiuyi benar-benar tidak tega meninggalkan Ye Chen. Ye Chen juga menebak apa yang dia pikirkan, jadi dia tidak mendesaknya. Gu Qiuyi mengemudikan mobil dengan linglung dan berkata kepada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, Saudara Ye Chen, maukah kamu datang ke Yanjing sebentar lagi, Ye?" Chen berpikir sejenak dan menjawab, "Menunggu manajer profesional keluarga Ye. Setelah tim manusia menyiapkan informasi laporan, saya akan bertemu dengan mereka, tetapi saya tidak yakin apakah saya akan datang ke Yanjing lagi. Saya mungkin juga meminta mereka untuk melapor kepada saya di Jinling." Gu Qiuyi berkata pelan, "Saya mungkin akan sangat sibuk di bulan April. Masih ada beberapa konser yang akan diadakan di China, dan mulai bulan depan, saya akan memulai tur konser ke luar negeri, dan saya mungkin tidak akan berada di dalam negeri untuk waktu yang lama." Marvin bertanya padanya, "Berapa banyak konser yang ada dalam tur ini?" Gu Qiuyi berkata, "Saat ini ada 15 pertandingan, tetapi masih meningkat." Ye Chen bertanya dengan bingung, "Mengapa masih meningkat?" Gu Qiuyi menjulurkan lidahnya dan berkata tanpa daya, "Jumlah penggemar di luar negeri masih sangat banyak, karena untuk konser perpisahan terakhir, banyak penggemar yang bersama-sama meminta untuk menambah kota tuan rumah. Perusahaan manajemen berdiskusi dengan saya dan mengatakan bahwa semuanya tergantung pada saya. Saya tidak menolak permintaan begitu banyak penggemar. Jadi saya menambahkan beberapa perhentian lagi di Eropa dan Amerika Serikat." Setelah mengatakan itu, Gu Qiuyi berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ada juga satu di Eropa Utara, itu akan berada di bulan Juni." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku harus meminta Helena untuk menghiburmu." Gu Qiuyi berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, tidak, tidak, dia akan segera menjadi ratu.
tidak pantas untuk pergi ke konser. Apa yang tidak pantas tentang ini? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bukankah para pangeran Inggris sering mengajak istri dan anak-anak mereka untuk menonton pertandingan sepak bola? Helena naik tahta di usia muda. Jika sikap ratu diangkat begitu sedini mungkin, hal ini tidak akan kondusif untuk solidifikasi, untuk membangun basis massa di bawah. Cara terbaik adalah dengan terjun jauh ke tengah masyarakat dan mengupayakan paparan positif sebanyak-banyaknya, sehingga ketika dia berusia 50-an atau 60-an, dia bisa menjadi ratu yang dicintai dan didukung oleh rakyatnya. Gu Qiuyi tidak tahan setelah mendengar ini. Dia terus tertawa dan berkata, "Saudara Ye Chen, ketika saya mendengar apa yang Anda katakan, mengapa Anda merasa bahwa Anda tidak meminta Helena untuk menghiburku, tapi meminta Helena untuk menularkan kehangatanku?" Saat dia mengatakan itu, Gu Qiuyi buru-buru menjelaskan. "Aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Aku bukan tipe orang yang baik hati, orang yang peduli tentang segalanya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itulah yang saya maksud. Sama seperti Pangeran Inggris, meskipun dia juga tunduk pada kebanyakan orang menyukainya, tetapi kurang antusias daripada sepak bola dan bintang, yang dikejar dengan antusias oleh para penggemar. Faktanya, dia pergi menonton pertandingan sepak bola untuk memenangkan hati para penggemar fanatik ini. Terus terang, dia hanya mencoba untuk mendapatkan popularitas." Gu Qiuyi mengangguk dan bertanya padanya, "Kakak Ye Chen, Helena itu, kamu pasti sangat menyukaimu kan?" Ye Chen bertanya dengan heran, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Gu Qiuyi berkata dengan serius, "Kamu menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan ibunya, dan bahkan membantunya mengambil kembali tahta itu seperti menjemputnya dari Palung Mariana dan mengirimnya ke Gunung Everest. Selama dia wanita normal, aku khawatir dia akan jatuh cinta padamu." Ye Chen berkata dengan canggung, "Itulah kebebasannya." Gu Qiuyi meliriknya dan berkata pelan, "Kali ini upacara pemujaan leluhur keluarga Ye, banyak orang kepercayaanmu datang." Ye Chen berkata dengan samar, "Mereka semua teman biasa." Gu Qiuyi tampak seperti aku mempercayaimu, dan cemberut. Izinkan saya menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak cemburu. Jika ada yang ingin menjadi wanita Anda di masa depan, tetapi ternyata karena cemburu, cepat atau lambat dia akan mati kesakitan. Ye Chen merasa malu dan segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, Nanan, kapan kamu akan pergi ke luar negeri?" Melihat dia mengubah topik pembicaraan, Gu Qiuyi berhenti bersikap agresif dan mengikuti kata-katanya, "Mulai awal bulan depan, kami akan pergi ke Kanada dulu, dengan masing-masing satu pertandingan di Vancouver, Montreal, Toronto dan Ottawa, lalu pergi ke selatan dari Kanada ke Amerika Serikat. Pemberhentian pertama adalah New York, lalu kita akan mulai dari pantai timur dan menuju barat ke Chicago, Houston, lalu ke Los Angeles dan San Francisco di pantai barat. Kita mungkin melakukan tur ke Amerika Utara untuk sekitar 1 bulan, dan kemudian pergi ke Eropa." Setelah mengatakan itu, Gu Qiuyi menatap Ye dengan penuh semangat. Chen, dengan ekspresi sedih di wajahnya, berkata, "Saudara Ye Chen, begitu saya memulai tur ke luar negeri, saya mungkin tidak akan bisa bertemu denganmu selama 2 atau 3 bulan. Ye Chen menghiburnya, "Bukankah itu pekerjaanmu?" Ucapkan selamat tinggal pada konser, dan setelah menyelesaikan tur ini, kamu dapat tinggal di Yanjing dalam suasana santai sikap bumi. Gu Qiuyi mengangguk dan berkata, "Setelah saya resmi pensiun dari industri hiburan, saya harus pergi ke grup Gu untuk mengambil alih." Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye Chen, saya sudah memikirkannya. Setelah saya mengambil alih, saya akan berinvestasi dalam beberapa proyek di Jinling terlebih dahulu. Lalu saya akan pergi ke Jinling setiap 3 hari. Apakah Anda menyambut saya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, selama kamu mau, aku pasti akan menyambutmu." Gu Qiuyi buru-buru berkata, "Kalau begitu,
Mari kita buat kesepakatan. Jika saatnya tiba, jangan membenciku hanya karena aku sudah tua, apalagi bersembunyi dari aku. Oke, Ye Chen tidak punya pilihan selain setuju. Puas, Gu Qiuyi mengemudikan mobilnya sampai ke hanggar bandara. Jet pribadi yang diberikan Gu Yanzong kepada Ye Chen diparkir di sini. Pesawat penumpang Concorde di sebelahnya telah lepas landas lagi menuju Eropa Utara. Saat saya kembali ke Jinling kali ini, selain Du Haiking yang ingin terbang kembali bersama Ye Chen, Hongwu dan Chen Zekai juga datang untuk mengejar pesawat. Ketika Ye Chen tiba di bandara, mereka sudah lama berada di sana. Du Haiking berdiri di samping mobil asrama sambil menarik koper kecil, sementara Hongwu dan Chen Zekai berdiri di depan pintu hanggar sambil merokok dengan tenang. Seorang anggota staf dengan ramah mengingatkan, "Kalian berdua, kembang api dilarang keras di hanggar." Hongwu melambaikan tangannya dengan nada menghina. Bukankah dua mesin besar di pesawat itu digerakkan oleh pengapian? Semuanya baik-baik saja. Masalah apa yang mungkin timbul dengan dua puntung rokok kita yang rusak? Anggota staf itu berkata dengan canggung, "Tuan, ini tidak memiliki sifat yang sama." Hongwu mendecakkan bibirnya dan berkata, "TSK, aku bertanya-tanya mengapa kamu keras kepala. Balikkan saja wajahmu dan berpura-pura tidak melihatnya." Chen Zekai menjejali puntung rokok ke dalam dirinya dan minum. Dengan setengah botol air mineral di mulutnya, dia menepuk bahu Hongwu dan berkata, "Oke, jangan mempersulitku, matikan saja rokokmu." Meskipun Hongwu adalah seorang sedikit tidak senang, dia tidak berkata apa-apa dan membuang puntung rokoknya. Masuk. Saat ini, Ye Chen tiba di pintu hanggar dengan mobil. Ketika mereka melihat Ye Chen datang, mereka buru-buru berdiri tegak dan menunggu dengan hormat. Begitu mobil berhenti, Hongwu buru-buru melangkah maju, membuka pintu penumpang, dan berkata kepada Ye Chen dengan hormat, "Tuan, Anda di sini?" Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Hongwu, Anda tidak apakah kalian semua menelepon saya Tuan Ye? Mengapa Anda mengubah gelar Anda?" Hongwu berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, apakah Anda sekarang kepala keluarga Ye atau Tuan baru Istana Wanlong? Melihat seluruh dunia, siapa yang dapat bersaing dengan Anda? Dengan status bangsawanmu saat ini, bagaimana aku bisa memanggilmu Tuan Ye lagi?" Ye Chen melambaikan tangannya. "Tidak. Apa yang mulia atau tidak, panggil saja aku Tuan Ye. Dibandingkan dengan kepala keluarga Ye, Tuan muda keluarga Ye, saya masih lebih suka gelar ini." Hongwu masih sedikit malu, selalu merasa bahwa dia mengabaikan Ye Chen seperti ini. Tetapi Chen Zekai jauh lebih pintar daripada Hongwu dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, pesawatnya sudah siap, bisa lepas landas kapan saja, dan Nona Du juga ada di sini. Saya hanya memintanya naik pesawat dan istirahat dulu." Tetapi dia tidak mau mengatakan apapun dan bersikeras menunggu Anda sampai datanglah sebelum naik pesawat. Ye Chen mengangguk, menunjuk ke arah Chen Zekai dan berkata kepada Hongwu berkata, "Apakah kamu melihat, Chen tua jauh lebih baik darimu?" Hongwu tersenyum canggung, "Tuan Ye benar. Kasar orang tua seperti saya tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Chen. Otak Tuan Chen sangat cerdas, lebih cepat dari mesin pesawat." Melihat Hongwu menggoda Chen Zekai, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Memikirkan saran Gu Yanzong tentang Istana Wanlong, dia berkata dengan emosi, "Hongwu, kamu harus meluangkan waktu untuk melakukan lebih banyak pengembangan diri, sehingga kamu dapat melakukan hal-hal itu di masa depan. Saya pikir Anda harus berhenti mengurusnya sendiri dan menyerahkan semuanya kepada 4 raja surgawi di bawah Anda dan membiarkan mereka mengambil tanggung jawab penuh." Hongwu setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tuan Ye, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Kembalilah. Saya akan mengadakan pertemuan dengan mereka dan menyerahkan semua hal itu kepada mereka." Setelah mengatakan itu, Hongwu Chai bertanya dengan canggung, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya menyerahkan semuanya hal-hal apa yang akan saya lakukan di masa depan?"
Alasan mengapa Chen mempertahankan Hongwu di sisinya adalah karena kesetiaan Hongwu kepadanya. Sekalipun Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya atau apa yang dapat Anda lakukan, Anda menyetujui permintaan Anda terlebih dahulu. Ini jauh lebih tulus daripada orang biasa. Jika hal yang sama terjadi pada orang lain, pihak lain mungkin akan menanyakan terlebih dahulu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, kemudian mempertimbangkan untung dan ruginya, dan akhirnya mengambil keputusan. Tapi Hongwu benar-benar penurut. Lakukan apapun yang diminta kepada Anda, dan hal-hal lainnya, lakukan terlebih dahulu baru kemudian bicarakan. Jadi, Ye Chen berkata kepada Hongwu dengan serius, selanjutnya, saya berencana untuk membiarkan keluarga Ye meningkatkan investasi di Jinling dan membangun Jinling menjadi basis kedua keluarga Ye. Pada saat itu, banyak proyek besar pasti akan diluncurkan di Jinling. Saya akan mencarikan pekerjaan untuk Anda. Dan saya yakin Anda akan mendapat penghasilan lebih banyak dari sebelumnya, dan mendapat penghasilan lebih bersih. Setelah mendengar ini, Hongwu tiba-tiba berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Ye, terima kasih atas dukungan Anda, Hongwu. Saya sangat berterima kasih. Ye Chen melambaikan tangannya dan mengatakan kepadanya, kamu tidak harus selalu berbicara tentang rasa syukur, lakukan saja hal-hal yang baik. Ya, Tuan Ye. Ye Chen memandang Chen Zekai lagi dan melihat bahwa Chen Zekai mendengar bahwa dia telah memberi setelah Hongwu membuat janjinya. Tidak ada jejak ketidaksenangan atau kecemburuan di wajahnya, dan dia lebih mengenali karakter Chen Zekai di dalam hatinya. Jadi, dia berkata kepada Chen Zekai, Chen Tua, mulai sekarang, bisnis keluarga Ye di Jinling umumnya akan diserahkan kepada Anda untuk mengurusnya. Anda juga harus memperluas tim di tangan Anda untuk memastikan bahwa bisnis di Jinling akan ditangani di masa depan. Investasinya mungkin menelan biaya ratusan miliar. Anda harus bisa mengendalikan masalah sebesar itu. Chen Zekai mengangguk dengan sangat tenang dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan memperluas ukuran tim dan tingkatkan level tim sesegera mungkin. Ye Chen mengangguk ringan. Lalu berkata kepada Gu Qiuyi, Nani, kirim saja aku ke sini. Saat kamu kembali, beritahu Paman Gu dan Bibi Lin bahwa aku akan mengunjungi mereka di rumah lain kali aku datang ke Yanjing. Gu Qiuyi berkata dengan wajah penuh keengganan, Saudara Ye Chen, kenapa kamu tidak naik pesawat dulu, dan aku akan menunggu pesawatmu lepas landas sebelum pergi. Ye Chen tersenyum dan berkata, mungkin kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Jangan mempersulitnya, sama seperti berpisah antara hidup dan mati. Melihatmu pergi dengan mataku sendiri membuatku merasa lebih lega. Gu Qiuyi mengangguk ringan, baiklah, Saudara Ye Chen. Semoga perjalananmu aman dan beritahu aku ketika kamu sampai di sana. Oke, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, cepat kembali. Gu Qiuyi dengan enggan pergi. Jika Hongwu dan Chen Zekai tidak ada di sini, dia harus merasa nyaman dengan Ye Chen untuk sementara waktu, mencium dan memeluknya sebelum melepaskannya. Ye Chen memperhatikan Gu Qiuyi keluar dari hanggar, lalu berbalik dan datang ke tangga naik. Du Haiking berdiri di sana memegang tas troli dengan kedua tangan, memandang Ye Chen sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, kamu menang, jangan berikan padaku jika kamu membawaku kembali ke Jinling. Apakah kamu menimbulkan masalah? Ye Chen buru-buru berkata, bagaimana bisa, Bibi Du? Ayo, biarkan aku membantumu membawa barang bawaanmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen telah mengambil koper dari tangannya, dan kemudian mengajukan permintaan kepada Du Haiking. Dia memberi isyarat dengan hormat dan berkata dengan hormat, Bibi Du, silakan pergi dulu. Du Haiking ingin menolak, tetapi melihat sikap tulus Ye Chen, dia tidak bisa sopan lagi. Jadi dia berkata dengan lembut, terima kasih. Lalu, dia naik pesawat terlebih dahulu. Ye Chen mengikuti dari dekat dengan kopernya, dan Hongwu serta Chen Zekai juga mengikuti dan naik ke pesawat. Kembali ke Jinling kali ini, hanya ada 4 penumpang di pesawat tersebut.
Setelah menanyakan Ye Chen apakah akan segera lepas landas dan mendapat jawaban positif, awak pesawat menutup pintu kabin. Ye Chen mengundang Du Haiking untuk duduk di sofa di ruang tunggu jet bisnis, sementara Hongwu dan Chen Zekai duduk di kursi di dekatnya. Pesawat perlahan meluncur, dan Ye Chen berkata kepada Du Haiking, "Bibi Du, dua orang di sebelahku ini adalah temanku, yang lebih tua bernama Hongwu, dan yang lebih muda bernama Chen Zekai. Mereka punya banyak teman di Jinling, mereka memiliki koneksi dan koneksi yang kuat. Jika Anda memerlukan bantuan apapun di Jinling, Anda dapat menghubungi mereka secara langsung. Tentu saja, Anda juga dapat menghubungi saya secara langsung. Jangan beritahu istri saya." Hongwu berkata buru-buru. "Ms. Du, saya, Hongwu. Jika Anda memiliki kebutuhan di Jinling di masa depan, bicara saja." Chen Zekai juga berkata dengan cepat, "Ms. Du, saya Chen Zekai. Jika Anda memiliki pertanyaan di Jinling di masa depan, tanyakan saja padaku." Du Haiking mengangguk penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apakah kamu akan mengakui identitasmu kepada Churan kali ini?" Karena dekorasi rumah tua orang tua Ye Chen, Du Haiking setelah menjadi klien Xiao Churan, dia tahu bahwa Xiao Churan tidak tahu apa-apa tentang identitas asli Ye Chen. Mendengar Du Haiking bertanya tentang istrinya Xiao Churan, Ye Chen berkata dengan canggung, "Saya belum memikirkan harus mulai dari mana. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Jika dia benar-benar ingin mengakui identitasnya, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu 3 hari. Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas." Sebenarnya, apa yang dipikirkan Ye Chen adalah apa yang dikatakan Xiao Churan secara tidak sengaja. Saat itu, dia berkata sambil bercanda bahwa jika dia benar-benar anak tertua dari keluarga papan atas, dia akan menceraikan dirinya secepatnya. Ye Chen tahu karakter Xiao Churan. Meskipun dia bercanda, dia biasanya melakukan apa yang dia katakan. Meskipun dia berwatak lembut, dia sangat keras kepala. Ye Chen telah menikah dengannya selama 4 tahun dan mengetahui karakternya dengan sangat baik. Terlebih lagi, mengakui semua ini kepada Xiao Churan sekarang hanya akan menambah kekhawatiran. Dia baru saja mengambil alih keluarga Ye, dan masih banyak hal yang harus diselesaikan secara perlahan. Istana Wanlong masih perlu diubah. Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan di halaman belakang. Terjadi kebakaran. Du Haiking tersenyum sedikit dan berkata, "Terkadang, kebohongan menjadi semakin besar seiring penundaan. Jika Anda memberitahu Churan tentang identitas Anda sesegera mungkin, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menerimanya." Ye Chen mengangguk. Dia mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, "Sebelum keluarga Ye datang kepadaku, aku tidak pernah mengakui pengalaman hidupku kepada siapapun. Setelah keluarga Ye datang mencariku, aku merasa kebenaran tentang kematian orang tuaku belum terungkap, dan masih banyak bahaya yang tersembunyi di dalam rahasianya. Jadi aku terus menyembunyikannya darinya." Pada titik ini, Ye Chen menambahkan, "Sebenarnya, sekarang saya tidak tahu siapa yang membunuh orang tua saya saat itu. Saya tidak tahu jika aku masih bisa menemukan pembunuh mereka dalam hidup ini, apalagi aku tidak tahu apakah aku lawan mereka. Jadi kupikir akan lebih mudah jika aku bisa menyembunyikannya dari Churan sepanjang waktu." Mendengar Ye Chen menyebut dia orang tua, ekspresi Du Haiking tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Dia terdiam untuk waktu yang lama, dan baru saja dia berkata, "Ye Chen, kamu harus mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendam orang tuamu. Jika ada yang bisa aku lakukan, beritahu aku, dan aku akan melakukan yang terbaik." Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam penerbangan dari Yanjing ke Jinling. Saat pesawat mendarat di Jinling, saat itu baru pukul 10 pagi. Mengetahui bahwa Xiao Churan pasti tidak ada di rumah, Ye Chen tidak berencana untuk segera pulang, malah meminta anak buah Chen Zekai untuk mengirim Du Haiking kembali ke rumah tua tempat tinggal orang tua Ye Chen, lalu pergi bersama Chen Zekai dan Hong Wu, Istana Buckingham.
Istana Buckingham saat ini tampak jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Sangat kontras dengan pemandangan Istana Buckingham yang selalu ramai. Ye Chen datang ke kantor Chen Zekai. Setelah duduk, dia bertanya kepada Chen Zekai, ngomong-ngomong, Chen tua, mengapa Bai Jinhang tidak semeriah sebelumnya hari ini? Saya sudah sering ke sini, dan hari ini adalah hari yang paling sepi. Chen Zekai berkata tanpa daya. Saya mendengar dari orang-orang saya kemarin bahwa tidak hanya hari ini, tetapi dalam beberapa hari terakhir, bisnis Istana Buckingham telah menurun secara signifikan. Banyak perusahaan di Jinling telah menandatangani perjanjian perhotelan dengan kami dan menganggap hotel kami sebagai hotel reguler mereka, hotel perhotelan bisnis. Tetapi sebelum Istana Wanlong mengumumkan bahwa mereka akan menyerang Gunung Yeling, sejak saat itu, mereka semua menghentikan kerjasama mereka, berkata. Chen Zekai menambahkan, setelah Anda menaklukkan Istana Wanlong. Itu mengklaim bahwa keluarga Ye berkompromi dengan Istana Wanlong. Dalam 2 hari terakhir, ada rumor di pasar bahwa keluarga Ye ditaklukkan oleh Istana Wanlong, sehingga bisnis Istana Buckingham juga turun tajam. Setelah jeda, Chen Zekai menjelaskan. Faktanya, lebih dari separuh bisnis hotel bintang 5 seperti kami bergantung pada kerjasama korporat. Di satu sisi, beberapa agen perjalanan dengan perjanjian kerjasama, dan di sisi lain, perusahaan dengan kebutuhan bisnis hiburan dan konferensi sedangkan untuk menginap di hotel bintang 5 saat jalan-jalan, faktanya, tidak banyak tamu individu di hotel tersebut. Perusahaan-perusahaan ini kini telah menarik garis yang jelas dengan Istana Buckingham, dan jumlah pelanggannya telah turun lebih dari setengahnya. Tentu saja, tampaknya sangat sepi. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak dapat menahan tawa. Perusahaan-perusahaan ini benar-benar realitas. Bahkan kerjasama sekecil itu harus diputuskan. Semangat kontrak dari orang-orang ini benar-benar kurang. Chen Zekai mengangguk dan berkata, Tuan Ye, Anda tidak tahu sesuatu. Ye Chen mengulurkan tangannya untuk menyela dan berkata dengan serius, Chen tua, ketika kamu memanggilku Tuan Ye, aku selalu membuat pertunjukan. Sama seperti ketika Hongwu memanggilku Tuan Muda, kenapa kamu tidak memanggilku Tuan Muda saja? Saya sudah terbiasa karena Anda memanggil saya seperti itu begitu lama. Chen Zekai terkekeh dan berkata, sejujurnya, Guru, agak canggung bagi saya untuk memanggil Anda Tuan Ye. Setelah itu mengatakan itu, dia segera kembali ke topik dan berkata dengan serius, Guru, Anda tidak tahu, banyak perusahaan lokal di Jinling ingin dekat dengan saya. Jadi mereka menandatangani perjanjian keramah tamahan dengan kami. Tingkat konsumsi hotel kita masih sangat tinggi, dan banyak perusahaan juga. Saya harus mengertakkan gigi dan berusaha misalnya, jika sebuah perusahaan menggunakan hotel bisnis ekspres untuk perhotelan, biayanya hanya akan lebih mahal dari 10 atau 200 ribu setahun. Tetapi jika digantikan oleh hotel bintang 5 seperti kami, biayanya intinya setidaknya 6 hingga 700 ribu setahun. Bagi mereka, tekanannya cukup tinggi. Sekarang mereka merasa bahwa keluarga Ye sedang menurun, mereka pasti merasa bahwa tidak perlu mengeluarkan begitu banyak uang ekstra untuk menyenangkan saya, Ye. Chen mengklik dia mengangguk dan berkata dengan tenang, kalau begitu, lebih baik hapus setengahnya kamar tamu hotel dari sisi penjualan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, mulai sekarang, semua gedung administrasi di Istana Buckingham akan dihentikan untuk dijual, dan seluruh bangunan akan dikeluarkan dari rak, simpan semuanya, saya punya kegunaan lain. Oke. Chen Zekai mengangguk tanpa ragu dan berkata, kalau begitu saya akan segera memberitahu manajemen dan segera menghapus ruangan ini dari semua saluran. Ye Chen bersenandung dan berkata, ketika Wan Pojun datang, biarkan orang-orang dari Istana Wanlong tinggal di dalamnya terlebih dahulu, dan tinggalkan juga suite untuk Suruoli. Lalu kosongkan 20 kamar untuk saya untuk memberikan hiburan bisnis. Di masa depan, biarkan manajer profesional dari keluarga Ye datanglah ke Jinling secara teratur untuk melapor kepada saya.
Baik, Tuan Muda, Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, saya akan segera berkoordinasi dan mengganti semua staf di gedung administrasi dengan rekan dekat saya. Pada saat yang sama, manajemen keamanan akan diperkuat untuk mencegah orang luar agar tidak masuk. Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, setelah Wan Pojun tiba, saya akan memintanya untuk memindahkan seorang jenderal bintang 5 dari Istana Wanlong, dan kemudian mentransfer 30 bawahan yang terlatih. Sudah waktunya bagi mereka untuk membentuk tim keamanan yang fleksibel. Di Aurus Hill, diperintahkan oleh Anda, orang-orang di bawah komando Anda cukup setia, tetapi efektivitas tempur mereka masih sedikit lemah. Dengan tambahan mereka, kekuatan keseluruhan akan meningkat secara kualitatif. Chen Zekai berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Muda. Lalu saya juga akan menggunakan kesempatan ini untuk meminta orang-orang di Istana Wanlong untuk membantu kami melatih lebih banyak bakat. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Dan suara seorang wanita muda, Tuan Chen, Tuan Qin dari keluarga Qin dan Tuan Wang dari keluarga Wang ingin bertemu dengan Anda. Chen Zekai berkata sedikit terkejut, mengapa Qin Gang dan Wang Zhenggang datang ke sini saat ini? Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda ingin bertemu mereka? Tentu saja, Ye Chen mengangguk dan berkata, mereka semua ada di sini, bagaimana kita bisa menghindari mereka? Chen Zekai buru-buru berkata kepada sekretaris wanita di pintu, bawalah mereka di sini. Baik, Tuan Chen. Setelah beberapa saat, sekretaris wanita itu kembali, dan bersamanya ada Qin Gang dan Wang Zhenggang. Begitu keduanya memasuki pintu, mereka melihat Ye Chen dan Hong Wu duduk di sofa, dan mereka terkejut. Qin Gang buru-buru bertanya, Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini juga? Ye Chen tersenyum dan berkata, tidakkah saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada klub lama Tuan Chen? Jadi begitu dia kembali, saya bergegas ke sana. Lihatlah. Qin Gang dan Wang Zhenggang tiba-tiba menyadari. Faktanya, keduanya memiliki tujuan tersebut. Aku sudah lama mendengar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Ye, dan Chen Zekai juga tidak ada di Jinling. Kalau dipikir-pikir, aku tahu dia pasti pergi ke Yanjing. Baru saja, Qin Gang mendengar dari saluran beritanya sendiri bahwa Chen Zekai telah kembali ke Istana Buckingham. Jadi dia segera memanggil Wang Zhenggang untuk datang dan melihat. Ketika mereka berdua pertama kali memasuki Istana Buckingham, mereka berdua melihat bahwa bisnis hotel jauh lebih suram dari sebelumnya, dan mereka mengetahui situasi umum dengan baik. Jadi Wang Zhenggang berkata, Tuan Chen, alasan mengapa kami datang ke sini kali ini adalah sebenarnya untuk berbicara dengan kami. Istana Buckingham harus memperkuat kerjasama. Setelah mengatakan itu, Wang Zhenggang menambahkan, bukankah saya mengembangkan 2 proyek real estate di pinggiran kota? Penjualannya bagus pada awalnya, dan setengahnya terjual di kurang dari sebulan. Jadi saya berpikir untuk membuat ucapan terima kasih kepada pemiliknya. Jika waktunya tiba, kami akan mengadakan jamuan makan, program, pengundian, dan sebagainya. Maka Anda harus memesankan ruang perjamuan terbesar di Istana Buckingham untuk saya. Qin Gang juga berkata sambil tersenyum. Keluarga Qin kami menjadi tuan rumah ruang perjamuan tahun ini. Terima kasih kepada Guru Ye, pasokan bahan obat telah mencapai rekor. Di masa lalu, kami akan bergegas ke asal-usul bahan obat di seluruh negeri untuk mengumpulkan obat-obatan. Tahun ini saya berencana mengadakan pertemuan pertukaran bahan obat langsung di Jinling, dan membiarkan pemasok bahan obat ini membawa sampel. Datanglah ke Jinling dengan harga untuk berkomunikasi di tempat. Jika cocok, kami akan menandatangani kontrak di tempat. Jika tidak cocok, saya akan mengganti biaya perjalanan pulang pergi dan mengurus makanan dan akomodasi. Ketika saatnya tiba, saya harus menyusahkan Tuan Chen untuk membantu mengatur resepsi. Ye Chen merasa sedikit lebih menghargai sikap kedua orang itu. Yang lain menghindari Istana Buckingham saat ini, tetapi mereka berdua bergegas untuk menyampaikan bisnis.
tampak jelas bahwa mereka berdua menganggap Chen Zekai sebagai teman. Jadi, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Chen, karena semua orang sangat memuji Anda, izinkan saya ikut bersenang-senang, serahkan ruang perjamuan Anda kepada saya selama 2 hari, dan saya akan mengadakan lelang." Chen Zekai buru bertanya, "Tuan Ye, apa yang Anda rencanakan untuk dilelang?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya berbalik untuk menyapa Wan Ting dan meminta mereka untuk mengeluarkan sebagian dari koleksi dari keluarga Song Ji King Tang untuk membuat adegan, sedangkan untuk diriku sendiri." Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, "Saya tidak memiliki sesuatu yang berharga pada diri saya. Satu-satunya hal yang dapat saya singkirkan adalah pil peremajaan. Paling-paling, saya dapat memperbaiki beberapa dengan santai. Jimat, mari kita lihat siapa yang bersedia dimanfaatkan." Bersambung.